إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن والنجوى wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Hamba-hamba Allah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jemaah semua agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan hendaklah masing-masing kita merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun itu, baik di saat kita sendiri ataupun saat kita bersama orang lain. Dan yakinlah bahwasanya diri-diri kita tidak akan mampu untuk menahan pedihnya siksaan neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara syiar agama kita adalah berkurban. Dan kurban, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan menyembelih hewan kurban kami jadikan bagi kalian adalah syiar di antara syiar-syiar Allah, dan bagi kalian di dalam ibadah tersebut terdapat kebaikan. Syiar kaum muslimin rahimakumullah, dia adalah ibadah yang ditampakkan, ibadah yang dilakukan secara terang-terangan. Maka sebagaimana salat berjamaah bagi laki-laki merupakan syiar, salat 5 waktu merupakan syiar dari syiar-syiar Allah, begitu juga dengan ibadah kurban, dia adalah syiar dari syiar-syiar agama Allah. Seorang laki-laki dia tidak mengatakan bahwasanya salat saya lebih khusyuk di rumah, salat saya lebih khusyuk apabila tidak dilihat oleh orang lain, salat 5 waktu saya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang-orang yang datang ke masjid yang mana mereka tampakkan solatnya kepada orang lain. Agama kita memang menetapkan bahwasanya solat yang 5 waktu bagi laki-laki dilakukan secara berjamaah, dan solat jamaah adalah syiar dari syiar-syiar Allah, yang mana ibadah yang dia termasuk kepada syiar dilakukan secara terang-terangan, dilakukan di hadapan mata manusia banyak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga dengan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan hewan kurban yang disembelih itu merupakan bagi kalian syiar di antara syiar-syiar agama Allah. Walakum fiha khair, dan bagi kalian di dalam ibadah tersebut terdapat kebaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, agungkanlah syiar di antara syiar-syiar Allah. Dan tidaklah seseorang mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali itu lahir dari ketakwaan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar dari syiar-syiar agama Allah, maka itu merupakan tanda di antara ketakwaan kalbunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan solatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah hai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allahu Rabbul Alamin. Ada ibadah sembelihan, ada ibadah kurban, yang mana itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah sembelihan, ibadah kurban, agar mereka mengingat Allah, agar mereka bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa nikmat bahimatul an'am. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 10 sinin yudhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, dan selama itu beliau berkurban. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini aqranaini amlahain dhabahahuma bi yadihi fasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang besar, yang bertanduk, yang warnanya putih kehitam-hitaman. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca tasmiyah, kemudian bertakbir, dan Nabi letakkan kakinya di leher domba tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, "Kana rajulun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah anhu wa an ahli baitih ya'kuluna wa yut'imun." Seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor domba atau seekor kambing untuk dirinya dan untuk semua anggota keluarganya. Mereka memakan dagingnya dan mereka membagikannya juga kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ibadah kurban merupakan ibadah yang agung di dalam Islam. Dia adalah ibadah yang besar dan dia adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita untuk menyembelih hewan kurbannya dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam kita ketahui adalah seorang nabi yang Allah katakan, "Wa Ibrahim allazi waffa." Dan Nabi Ibrahim yang menyempurnakan semua perintah Allah yang Allah turunkan kepadanya. Nabi Ibrahim yang menyempurnakan semua ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ibrahim menginginkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah rumah tangganya. Dan beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang yang mendakwahi kaumnya, mendakwahi bapaknya. Kemudian dia menginginkan agar ilmunya diwarisi oleh anak keturunannya. Maka dia pun berkata kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabbku, berikan kepadaku anak yang saleh. Ya Rabb, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Dan tidaklah Allah berikan itu kepada Nabi Ibrahim kecuali umurnya telah lewat 85 tahun. Di dalam sebagian tafsir dikatakan umur Nabi Ibrahim ketika itu 86 tahun. Baru Allah berikan Ismail bin Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menjauhkan anak dan istrinya dari dia. Nabi Ibrahim berada di Baitul Maqdis dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim agar membawa Hajar ibunya Ismail dan Ismail yang masih kecil ke suatu lembah yang tidak ada seorang manusia pun tinggal di saat itu di tempat tersebut, dan tidak ada satu pohon pun yang tumbuh ketika itu di sana. Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil di lembah tersebut, dan lembah itu adalah Mekkah. Nabi Ibrahim dikatakan
Atau Allah ceritakan ini di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari anggota keluargaku di lembah yang tidak tumbuh satu pohon pun di sana. Dan ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil di sana, maka istrinya bertanya, ya Ibrahim, liman taraktana huna? Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di sini? Tak ada manusia di sini, tak ada satu rumah pun di sini, satu pohon pun tumbuh enggak ada di sini. Liman taraktana huna ya Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di sini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak berani jawab, Bapak. Nabi Ibrahim tidak berani, bahkan menoleh pun tidak sanggup kepada anak dan istri. Sampai Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk, mengatakan, na'am, iya. Lalu Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allahu abada. Kalau begitu maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Maka pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini kalau ini memang adalah perintah Allah kepadamu. Maka Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan lembah yang tidak ada seorang manusia pun di sana. Seorang perempuan dengan anaknya yang masih kecil tinggal berdua di situ. Ibrahim tinggalkan. Nabi Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Dan nanti terjadi bagaimana Allah keluarkan sumur Zamzam. Kemudian singkat cerita, setelah itu Nabi Ibrahim dia jenguk anak dan istrinya satu kali dalam setahun. Kemudian Allah katakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Dan ketika anaknya itu sudah sampai usia yang mumayyiz, sebelum dia balik, anak yang sudah pintar, yang sudah mandiri, kira-kira umurnya 10 atau 11 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Ketika usia Ismail yang sudah mulai tumbuh besar, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah hak, bukan hasutan iblis, bukan permainan syaitan, namun dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, fanzur madza tara. Maka lihatlah bagaimana kira-kira pandanganmu wahai anakku. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat bagaimana hasil didikan terhadap anaknya. Karena Nabi Ibrahim akan lakukan semua perintah Allah. Apapun tanggapan orang lain, apapun pendapat orang lain, kalau itu perintah Allah, maka Ibrahim alaihissalam akan melakukannya. Namun dia ingin melihat apakah anakku sudah bisa mengambil keputusan di usianya yang seperti ini. Fanzur madza tara. Perhatikan bagaimana pandanganmu wahai anakku. Ini merupakan pelajaran bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Usahanya di saat kita mendidik anak kita, sesekali kita perlu tahu bagaimana hasil didikan kita itu. Terkadang anak di usia sekarang ini, di zaman ini, di usia 18 tahun, di usia bahkan 20 tahun, dia masih belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jangankan memberikan solusi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak bisa mengambil keputusan. Nabi Ibrahim bertanya kepada anak, "Fanzur madza tara?" Kira-kira bagaimana pandanganmu? Maka Ismail alaihi salam mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Lihat bagaimana cerdasnya anak ini yang usianya masih 10 tahun. Dia tahu bahwasanya ayahnya hanya diperintahkan. Dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang hamba, seorang rasul, seorang utusan. Dia tahu bahwasanya bukan keinginan ayahnya untuk melakukan itu. Ayahku sayang denganku, ayahku cinta denganku. Dan tidak mungkin seorang ayah menyembelih anaknya. Akan tetapi kalau ini memang perintah Allah, yang mana kita ini semua berasal dari Allah,
anak kita dari Allah, istri kita dari Allah, semua nikmat yang ada pada kita dari Allah. Ismail menyadari itu. Maka dia pun mengatakan, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Adapun aku, katanya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka dilakukan itu oleh Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya berserah diri dan dia baringkan anaknya di pelipis, disembelih oleh Nabi Ibrahim Ismail, anak yang sangat dia cintai, yang ditunggu kehadirannya sekian puluh tahun, disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tebus sembelihan tersebut dengan seekor domba yang besar. Dan Allah katakan, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah benarkan mimpimu, engkau telah lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Dan Allah pun mengatakan, dan sungguh itu adalah balaun azim, itu adalah ujian yang amat besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun di syariat kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Bahkan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk membunuh muslim yang lain. Jangankan anaknya sendiri, orang lain tidak boleh dia bunuh. Tidak dihalalkan seperti yang tadi, kecuali hanya kepada Ibrahim, dan itu sebagai ujian. Dan Allah serta Rasulnya hanya perintahkan kita untuk menyembelih seekor kambing atau melakukan tasbiyah, berserikat 7 orang di seekor sapi. Maka apakah kita merasa berat dengan itu? Di mana kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia menunggu kehadiran anaknya puluhan tahun, dan setelah anaknya hadir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala uji lagi, jauhkan anakmu darimu. Dan dia alaihissalam hanya bisa menjenguknya sekali dalam setahun. Ketika anaknya sudah mulai pintar, sudah mulai besar, sudah mulai cerdas, datang lagi perintah, sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Bunuh anakmu dengan tanganmu sendiri, bukan orang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ismail, untuk menyembelih Ismail, tidak. Namun ujian itu turun kepada Nabi Ibrahim, dia yang eksekusi sendiri. Benar-benar ini adalah ujian yang amat besar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disyariatkan kepada kita berupa ibadah kurban tidak lain dan tidak bukan agar kita mengingat sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilur Rahman. Pantas Nabi Ibrahim untuk menjadi kekasih Allah, karena kecintaannya kepada apapun itu kalah dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah mengungguli kecintaannya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hartanya, kepada dunia ini semuanya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah. Maka jangan pelit kita dengan harta kita, karena Allah yang berikan itu kepada kita. Jangan bakhil kita dengan 3 juta, dengan 2.800.000 atau dengan 3,5 juta. Allah yang berikan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Allah yang berikan kepada kita anak kita, Allah yang rezekikan kepada kita istri kita. Maka berkurbanlah kaum muslimin rahimakumullah dengan mengharapkan kebaikan dari Allah, pahala yang besar. Apalah 3 juta itu. Kalau seandainya kita belanjakan di tempat lain habis untuk dunia ini saja. Sementara kalau seandainya kita korbankan untuk Allah, maka kita akan mendapatkan hasil tabungan kita itu nanti di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin.
Kalau kita lihat para ulama dalam masalah menghukumi ibadah kurban ini, memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama fikih. Apakah kurban ini hukumnya wajib, fardu ain bagi yang mampu, atau hukum kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang amat dikuatkan. Namun yang menjadi kaidah bagi seorang muslim, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang satu hukum, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah, maka seyogyanya sepatutnya muslim tersebut melakukannya dengan semangat. Bukan malah dia mengatakan ketika dia mampu, dia mengatakan saya tidak melakukannya karena sebagian ulama mengatakan dia cuma sunnat. Dia tidak sampai kepada derajat wajib. Ketika para ulama berbeda pendapat tentang satu hukum, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah, maka lakukan. Kalau kita mampu, kalau kita ada kesempatannya, lakukan, jangan tinggalkan. Dan hendaklah seorang muslim khawatir bisa jadi yang wajib tadi dia benar. Dan kalau dia tinggalkan, tentu dia, apakah dia tidak khawatir kalau seandainya yang benar itu wajib? Walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah dalam masalah itu, namun lakukan dia ketika mampu, ketika Allah lapangkan rezekinya, dan jangan bermudah-mudahan meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya para ulama berbeda pendapat tentang hukum sesuatu, apakah dia haram atau makruh, kebanyakan kaum muslimin ketika terjadi perbedaan seperti ini malah gemar, suka dan berlomba untuk melakukannya. Sebagian ulama mengatakan hukum itu haram, sebagian lagi dari para ulama mengatakan dia cuma makruh. Maka banyak kaum muslimin yang melakukannya. Dengan alasan apa? Kan ulama sebagian mengatakan dia makruh. Kita bisa lihat contohnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi seperti ibadah kurban. Para ulama berbeda pendapat apakah dia wajib atau sunnah muakkadah. Namun banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka mampu untuk berkurban, kemudian mereka mengatakan mereka tidak berkurban dan mengatakan kan hukumnya sunnah muakkadah. Menurut sebagian para ulama tidak sampai kepada wajib. Kenapa harus memberat-beratkan diri atau kenapa harus melakukannya? Udah tinggalkan, kan cuma sunnat. Contoh yang kedua, yang para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah dia haram atau makruh, adalah hukum rokok. Dia dengar bahwasanya sebagian para ulama mengharamkannya, sebagian memakruhkannya. Maka kita lihat banyak kaum muslimin yang merokok daripada yang tidak merokok. Ketika ditanya kenapa merokok, ya merokok. Karena apa? Karena sebagian para ulama hanya memakruhkan, tidak sampai kepada haram. Kalau seandainya terjadi perbedaan para ulama, ini haram atau ini makruh, maka tinggalkan. Karena bisa jadi yang haram itu benar, bisa jadi dia yang kuat. Maka sebagai bentuk warok kita, kehati-hatian dalam beragama, tinggalkan itu. Walaupun sebagian ulama memakruhkannya. Ketika para ulama berbeda pendapat apakah ini wajib atau sunnat saja, maka usahakan bagi kita untuk melakukannya. Karena itu bentuk warok, bentuk kehati-hatian dalam beragama. Dan tidak mudah-mudahan dalam meninggalkannya. Dengan begitu kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah wajib kita akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan. Tidaklah disyariatkan salat-salat sunat rawatib kecuali di antaranya adalah untuk menyempurnakan pahala ibadah salat wajib kita. Baginda Nabi kita mengatakan seseorang salat tidaklah dia dapatkan dari ibadah salatnya itu kecuali hanya 1/10, atau dia dapatkan hanya mungkin 1/5, atau dia dapatkan hanya 1/3, atau hanya setengah. Lalu disyariatkan salat-salat sunat rawatib
ada qabliyah, ada ba'diyah untuk menyempurnakan pahala salat wajib kita yang dia hanya mungkin 1/10, mungkin 1/8, mungkin 1/7, mungkin alhamdulillah dapat setengah umpamanya. Dirampungkan itu dengan ibadah salat-salat sunat kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat ibadah kurban belum terlalu memasyarakat. Hanya dilakukan oleh sebagian atau segelintir kaum muslimin, padahal yang mampu untuk melakukan itu banyak. Dan ambil pelajarannya bahwasanya kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya 1 kali dalam setahun. Hanya sekali dalam setahun. Tidak berulang dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك اليهود والصليبيين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها وما قربنا إليها ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.